Ketidakpuasan masyarakat terhadap Joko Widodo tampak di setahun pemerintahan periode keduanya. Yang paling kentara adalah saat keinginan Jokowi melempangkan jalan investasi yang berdampak buruk bagi stabilitas politik. Undang-undang Cipta Kerja yang digagasnya mengundang gelombang unjuk rasa selama 3 pekan sejak disahkan. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi sudah menyampaikan keinginannya menyatukan puluhan undang-undang menjadi 2 bagian, yang menciptakan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Keduanya adalah keinginan Jokowi mewarisi catatan ekonomi yang lebih baik dalam sejarah Republik, di mana sebagai Presiden Republik Indonesia bisa melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau istilah yang terkenal middle income trap. Namun ternyata Undang-Undang Cipta Kerja berdampak buruk bagi kehidupan pekerja, sehingga ditolak. Situasi makin tak menguntungkan, karena undang-undang yang selesai di masa pandemi malah membuat situasi semakin buruk. Inilah kesimpulan dari hasil jajak pendapat masyarakat melalui telepon yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 hingga 16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota kabupaten dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4%. Kondisi itu menjadi lebih buruk ketika sekarang masa pandemi, di mana situasi ekonomi lalu kan memperburuk kehidupan buruh. Sehingga ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sebetulnya merupakan perwujudan atau merupakan alat untuk melaksanakan 5 program prioritas ini lalu menjadi kabar buruk. Karena dia dipandang bukan sebagai sesuatu yang alat yang bisa untuk mencapai tujuan menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah, tetapi dipandang sebagai alat untuk merepresi dalam hal ini kaum buruh, kaum pekerja. Menghadapi penolakan, sikap Jokowi pun menolak negosiasi. Jokowi bergeming. Unjuk rasa dihadapi dengan sikap aparat kepolisian menghadapi massa, sehingga pemerintahan Jokowi dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Memang dari hasil polling kami ini, kebebasan berpendapat itu menjadi salah satu yang paling dipersoalkan ya di dalam bidang politik. Yang kedua adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi ada kebebasan berpendapat, Undang-Undang Cipta Kerja, lalu satu lagi adalah persoalan penuntasan kasus HAM. 3 besar itu di dalam konteks persoalan di dalam bidang politik. Nah, faktanya memang Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan begitu banyak penentangan dan juga berbagai macam unjuk rasa. Kemudian bagaimana respon pemerintah? Jadi 2 hal itu kan lalu menjadi sesuatu yang diserap oleh publik sebagai dinilai membatasi kebebasan berpendapat. Buat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, apa yang dibuat Jokowi dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak populer di mata publik, tapi bakal dirasakan manfaatnya nanti. Karena Jokowi, kata Muldoko, tipe pemimpin yang visioner. Dengan mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak populer bagi publik pada tahun pertama ini, tapi pada 4 tahun lagi masyarakat baru merasakan bahwa pilihan itu yang tepat dirasakan rakyat. Inilah visi seorang pemimpin, kata Kepala Staf Kepresidenan Muldoko kepada Harian Kompas, Selasa 20 Oktober 2020. Soal kebebasan berekspresi pun dianggap Muldoko mesti sesuai aturan hukum yang berlaku. Kita ingin jadi bangsa yang tertib atau ugal-ugalan. Kalau bangsa yang tertib, ikuti aturan main. Kalau tidak tertib, akhirnya rusak, ujar Muldoko kepada Harian Kompas 20 Oktober 2020. Tapi, apakah itu semua yang akan dicatat sejarah nanti? Yang jelas, Undang-Undang Cipta Kerja memang kontroversial, baik karena minim pelibatan masyarakat dan intelektual saat pembahasannya, juga muncul gelombang penolakan yang dihadapi pemerintah dan aparat kepolisian dan TNI. Tim Liputan Kompas TV.